teman-teman bahwa Kotong lihat bahwa teman-teman semua bekerja di negara yang berbeda, ada yang di benua Amerika, ada yang di Eropa, ada di Australia. Kalau ada satu lagi di Afrika nih, Kotong cocok sudah nih. 5 benua ada hari ini nih. tapi itu cari-cari bahwa Kotong teman saya ada yang tinggal di Afrika. Kalau ada Kotong bicara di Afrika. Nah, mungkin 5 benua ini tentu mempunyai tipikal cara kerja maupun juga dunia lingkungan yang berbeda. Mudah-mudahan Kotong ingin tahu juga lah. Pertama mungkin dari Venska dulu yang mungkin di negara yang Amerika Utara jauh begitu. Kalau Kotong lihat sana suasana kerjanya itu bagaimana Venska dibandingkan dengan di Indonesia? Beta pertama saya pernah kerja di Indonesia, jadi beta saya berhak mau bicara bagaimana. Perbandingan, cuman beta pemumpai tua, dia kerja, dia pegawai negeri di Indonesia, jadi beta mungkin bisa lihat dari dia punya etos kerja. Well, di sini sama dengan mungkin di tempat lain. Yang penting adalah skill ya, maksudnya sesuai bidang, tergantung bidang apa, kita sumber dayanya harus skillful dan etos kerjanya adalah maksudnya kita harus disiplin, kerja keras dan juga team player. Dan yang kalau saya bandingkan kerjaan saya dengan suami saya, kerjaan saya jauh lebih mudah dibandingkan dia karena dia kerja 7 days a week. Pokoknya kalau bosnya hari Sabtu telepon, dia tetap angkat gitu. Kalau saya ya lebih banyak 9 to 5. Jadi untuk balance, work-life balance-nya itu saya rasa di sini lebih di support ya sistem kerjanya. Kalau mungkin karena Tony di pemerintahan, jadi dia kalau dia kerja atau dia pergi untuk kerja dengan menteri atau dirjen itu nggak ada waktu untuk keluarga sama sekali. Jadi kalau saya ikut dia, kita ke Peru ada urusan untuk APEC itu pergi sama menteri. Saya sama sekali dia nggak bisa ada waktu untuk mau spend dengan saya. Tapi kalau dia ikut saya untuk conference di Melbourne, habis jam 6 sore, saya off dari conference, saya dan dia ketemu UTI, ketemu itu. Jadi lebih fokus untuk work-life balance. Tapi juga di sini challenge-nya adalah harus competitive. Kita tetap harus improve kita punya skill dan supaya kita bisa relevant, bisa kontribusi dan bisa menjadi team player yang baik. Tapi tergantung bidang, saya hanya berbicara dari bidang saya di bidang biotechnology, research biotech, dan untuk kerjanya Tony, dia project manage international project ya dari Bappenas, dari World Bank. Jadi mungkin itu compare apple to oranges, tidak sama dua-duanya. Tapi menurut saya kerjaan saya jauh lebih mudah karena saya work-life balance-nya lebih baik daripada work-life balance-nya Tony. Oke. Ya, memang kadang-kadang kalau Kotong lihat di Indonesia ini kan karena memang belum ada rule atau SOP-nya lah ya. Kadang-kadang Kotong tuh kerja semua bagian Kotong harus kerja gitu. Dari A sampai Z. Tetapi beta kan pernah berapa tahun di Jepang, itu memang kerjanya kecil, tetapi memang sudah jelas rule-nya bagaimana, SOP-nya bagaimana. Jadi saya membuat kita stres gitu loh. Yang di Indonesia kan kita harus cari tahu sendiri, kerja sendiri dan lain-lain. Nah, mungkin ini menjadi kendala mungkin ya negara. Kalau Tony bilang aturan di Indonesia banyak, tapi enforcement-nya itu yang nggak jalan. Betul. Banyak sekali ada aturan ini bisa untuk mengatur, tapi secara praktis itu tidak di-enforce. Jadi itu selalu menjadi. Sedangkan dia waktu kita pulang satu kali ada presentasi di Kalbe Pharma, terus Dr. Bun yang punya Kalbe Pharma Jakarta bilang, kerja aja di sini. Tony langsung bilang, hey, saya kalau kerja di sini 1 hari dapat pecat. Dia bilang, saya bisa kerja lebih dari 1 hari. Bos pecat usia di sini. Kalau di sini betul bos bilang, yang mau bikin ini, kita bilang, jangan, nanti saja, itu saya ada waktu atau apa. Tony bilang sih di Indonesia, saya bilang begitu ke si pembos, 1 hari dapat pecat. Jadi lebih jangan kerja di sini. Itu betul itu aku. Betul dapat tawaran kerja, Tony ya jangan kerja di sini. Saya 1 hari dapat pecat. Saya yang beda itunya karena itu yang pernah kerja di Indonesia tuh, jadi itu yang betul Pak Tua selalu bilang kita berhenti berpikir begitu. Sudah
Ya, jadi dari Enta tadi bilang bahwa memang perlu skill tuh perlu, kemudian juga di sana lebih disiplin dan lain-lain. Ya, tentu kultur negara maju mungkin relatif sama ya, di mana-mana juga begitu ya. Di Welna mungkin di Inggris juga mungkin orangnya sangat straight ya. Punya pengalaman apa dalam dunia kerja begitu? Ya, kalau mau dibilang saya tuh lucky ya, soalnya saya nikahnya muda sekali. Saya nikah sama tinggalin Ambon tuh umur 21 tahun. Jadi kalau mau dibilang saya tuh nggak punya pengalaman pekerjaan, sama nggak ke university, sama nggak sempat kuliah sih di Jakarta, ambil bisnis sama ambil bagian bahasa Inggris, terus pulang ke Ambon buka restoran kita yang di Laha, terus kawin 21 tahun. Waktu saya datang ke Inggris, waduh, kayaknya saya jadi panik gitu, mau kerja gimana, mau bikin apa. Akhirnya saya kerja nikah 21 tahun langsung punya baby umur 21 tahun juga. Terus saya kerjanya di supermarket dulu. Dari supermarket saya bilang, waduh, kalau kerja di supermarket begini berarti saya mesti rajin, mesti membawa diri saya yang benar. Ya, tiba-tiba 6 bulan kemudian bahasa Inggris saya sudah bagus, saya dipanggil jadi supervisor. Jadi dari supervisor itu saya kayaknya tanya juga, kok saya bisa dipakai supervisor 6 bulan kemudian gitu. Saya pikir-pikir, oh ini karena kerajinan sama kita orang Ambon itu selalu smiling, selalu bantu orang. Jadi dari posisi itu jadi supervisor, 1,5 tahun kemudian saya dipilih jadi untuk jadi assistant manager di supermarket. Dari assistant manager itu 3 tahun kemudian saya dipilih jadi store manager. Jadi store manager di supermarket yang kalau mau dibilang supermarket yang terbesar juga di Inggris. Dari situ saya kerja, posisi saya jadi naik. Jadi akhirnya saya jadi store manager buat 3 store. Jadi store-nya bukan satu tempat aja, tapi jadi 3 store. Jadi nama saya itu besarin gitu dari supermarket pertama, terus saya buka supermarket kedua, supermarket ketiga, namanya Tesco sekarang, namanya Tesco ya. Jadi di Tesco itu saya kerjanya 15 tahun loh. Dari 15 tahun itu saya pikir pekerjaan saya itu karena saya selalu disiplin, rajin, motivasi, terus suka training orang-orang yang kalau saya interview saya selalu pikir ini orang suka kerja apa cuma mau datang aja tapi selalu sakit-sakit. Jadi kita juga harus lihat kondisi orang-orang yang kita interview. Terus dari situ kebanyakan orang-orang yang saya interview itu orang-orang yang dari India. Jadi bukannya bilang karena orang Inggris nggak rajin gitu, tapi saya ambilnya kebanyakan orang luar karena orang luar itu semua orang tuh selalu rajin ya, sama rajin sama yang bermotivasi, lagi pula mau naik dalam pangkatnya gitu ya. Jadi menurut saya dari Ambon nggak punya apa-apa, tapi akhirnya saya datang di Inggris, saya bisa bekerja rajin, motivasi, on time, kayak seperti yang Venska bilang, you have to be
you have to be apa ya, dengan bahasa Indonesia, you have to be dengan bahasa Indonesia tak? Bahasa Inggris saja lah. you have to be compete. You have to be compete with other people to get where you are. Ya. Jadi itulah perbedaan sama orang Indonesia sama orang di sini. Tapi saya rasa kalau macam rajin, motivasi, sama mau kerja, pasti bisa jadi orang. There isn't such a thing as you can't in life. It doesn't matter how big you are or how small your position is. You can make where you are by yourself, with you motivate yourself. Ya. Jadi menarik sekali Welna. Dia jadi kepikiran bahwa sebenarnya tenaga kerja asing, tenaga kerja Indonesia itu banyak loh di luar negeri. Tapi yang ketong dengar kan hanya di Hong Kong, di Korea, di Jazirah Arab, di Singapura, di Malaysia, tetapi jarang terdengar di Eropa. Justru orang Filipina yang betul lihat dengar tuh banyak loh di Eropa dan Amerika. Nah, kalau saya nanya teman-teman orang Indonesia atau orang Ambon begitu, kalau langsung direct ke Inggris begitu, buat cari kerja itu kira-kira masalah nggak sih? Setengah mati soalnya. Kalau mau dilihat bahasa Inggrisnya harus bagus ya. Ya, tapi kalau menurut saya kalau saya tahu ada orang Ambon yang pengen kerja, saya kasih masuk dia di perusahaan saya. Oke. Ya. Ya, jadi yang pertama yang harus disiapkan tentu adalah bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris itu paling penting. Ya. Kalau masalah visa kerja dan lain-lain itu masalah sih? Tidak juga, yang penting kita rajin, saya pernah sakit-sakit gitu karena orang-orang di situ absen ya. Tapi kalau masalah visa kerja itu perlu Sayang? Visa kerjanya juga kalau mau dibilang kalau perusahaan udah oke, visa kerjanya bisa langsung dikasih dari perusahaan gitu. Jadi mudah-mudahan ini yang lain juga dengar ya bahwa sebenarnya peluang di Eropa juga banyak begitu. Dunia kerja ya. Yang pertama disiapkan adalah bahasa Inggris. Tadi tetap orangnya harus rajin, harus jujur dan juga tepat waktu dan lain-lain ya. Ya, disiplin itu sangat penting. Kemudian beta mau ke NT di Washington DC. Bagaimana nih kalau dunia kerja di sana dibandingkan di Indonesia karena mungkin sudah lama saya ke Indonesia, tetapi yang dirasakan di dunia kerja sana itu apa sih sisi yang harus disiapkan kalau kita harus bekerja di Amerika begitu? Saya sebetulnya sempat kerja di Indonesia, Bung Irwan, karena waktu sebelum pindah ke sini itu saya kan lulus kedokteran di Jakarta, terus jadi saya sempat ke PTT di Papua waktu itu, jadi sempat kerja di rural di daerah terpencil. Terus kemudian setelah kembali ke Jakarta, saya sempat kerja di perusahaan namanya International SOS. Itu mereka medical provider lah untuk expatriate gitu ya yang kerja di Indonesia. Jadi saya sempat sih membandingkan antara kerja, saya sempat jadi pegawai negeri juga, tapi nggak lama, nggak sampai setahun. jadi sempatlah bisa membandingkan sedikit gitu ya etos kerja waktu saya masih kerja di Indonesia dengan waktu saya kerja di sini gitu. Nah kalau pertanyaannya apa aja sih sebenarnya yang diperlukan gitu ya, sama sih seperti si Walman juga bilang tadi bahwa bahasa tuh paling penting gitu ya. Kenapa kita lihat banyak orang India, banyak orang Filipina itu bisa keluar gitu loh, karena mayoritas mereka selain bahasa Tagalog misalnya, mereka juga pakai bahasa Inggris gitu loh sebagai bahasa pengantar gitu. Walaupun saya lihat di Indonesia sekarang ini sih udah banyak gitu ya rata-rata anak-anak muda terutama udah fasih gitu loh. Nah itu penting gitu loh. Jadi kalau untuk mereka mau datang kerja di sini ya sebaiknya sih memang bahasa itu udah bagus gitulah dari sananya gitu ya. Jadi
Terus kalau untuk masalah visa, kalau di US memang agak-agak berat gitu loh, karena harus punya work permit gitu loh untuk bisa kerja di US gitu ya. Banyak juga sih sebenarnya di US itu terkenal lah banyak imigran gelap gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang dari Central America gitu, Meksiko, Guatemala itu yang datang ke sini dan akhirnya mereka tinggal di sini gelap juga gitu kan. Gelap maksudnya tuh nggak punya surat gitu ya. Jadi tapi banyak juga perusahaan-perusahaan di sini yang mau gitu ngambil orang-orang yang nggak punya work permit gitu loh. Tapi bayarannya itu jadi bayarannya di bawah tangan gitu loh. Jadi nggak resmi gitu loh. Dan mereka juga ya kadang agak-agak takut juga ya kalau memang termasuk misalnya imigrasinya agak-agak ketat, itu mereka takut juga gitu loh. Nah jadi buat amannya sih sebenarnya kalau mau ke sini sebaiknya tuh ada work permit gitu. Nah untuk US itu tuh yang paling dibutuhkan saat ini itu adalah tenaga kesehatan. Jadi nurse itu butuh banget di sini gitu. IT itu butuh banget di sini. Jadi kalau misalnya punya skill yang seperti itu plus bahasa, there's an opportunity, big opportunity to work here. Kalau begitu, Cynthia kan kedokterannya di Indonesia. Dibandingkan apakah ilmunya itu sama ataukah memang harus ada penambahan training apa sehingga bisa kerja di situ? Ya, kalau US itu nggak terima dokter lulusan di luar US. Gitu, mereka tuh cuma terima dokter lulusan Kanada dan lulusan US. Jadi semua orang yang lulus even dari Eropa gitu ya, banyak mereka kalau pindah ke sini kita tuh harus ujian lagi gitu loh. Ada ujian persamaannya dan ujiannya itu panjang banget gitu karena ujiannya tuh mulai dari kedokteran tingkat 1. Terus kemudian abis itu masuk residensi lagi. Kemudian setelah masuk residensi udah lulus harus ngambil license lagi baru kita bisa praktek di sini gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak dokter, misalnya untuk nurse gitu ya, ada beberapa teman-teman saya dari Indonesia itu lulus dokter di Indonesia tapi mereka nggak mau ngambil dokter di sini karena lama. Jadi mereka ngambil registered nurse gitu. Itu kuliahnya tuh cuma 2 tahun loh. Kuliahnya cuma 2 tahun, setelah itu tuh bisa langsung kerja di hospital atau di private practice gitu. Nah kalau saya lihat nih trennya nih ya, misalnya ya, saya lihat tuh orang-orang yang dari Filipina banyak tuh yang datang ke sini ya, terutama di LA. Waktu saya di Hawaii juga banyak gitu mereka datang ke sini. Itu tuh mereka ngambil medical assistance. Medical assistance tuh cuma 9 bulan gitu loh. Makanya saya tuh sering bilang gitu loh sama orang-orang Indonesia di sini gitu ya. Kalau pindah ke sini ngambil gitu, itu yang paling sering dicari itu adalah tenaga kesehatan. Itu kurang di sini. Mau jadi certified nurse assistant, mau jadi medical assistant, itu kuliahnya tuh itu sekolahnya nggak lama. Abis itu bisa langsung ngambil sertifikasi, abis itu bisa ngambil license, terus bisa langsung kerja. Oh. Jadi untuk yang tamatan dokter mungkin tidak direkomendasi kali ya untuk kerja di Amerika karena stepnya prosesnya begitu rumit, mending pindah ke bagian lain begitu ya. Tapi nggak juga gitu loh. Kalau memang karena begini nih, untuk ujian persamaannya ya itu di Jakarta tuh ada gitu loh. Jadi itu namanya USMLE. Ada USMLE 1 dan 2. Jadi kalau memang dokter dan udah tahu benar-benar pengen ke Amerika misalnya nih ya, ambil aja ujian USMLE 1 dan 2 di Indonesia atau di Singapura. Gitu loh. Terus tinggal sampai di sini, tinggal lanjut ke ujian klinisnya, kemudian masuk residensi, udah bisa kerja. Terus juga gini, karena dokter tuh juga di sini udah banyak need-nya tuh gede gitu loh. Karena American baby boomer itu sekarang tuh lebih banyak gitu loh penduduk yang baby boomer. Jadi dokternya itu tuh kurang gitu loh. Jadi ada beberapa program di sini yang mereka tuh malah mau gitu loh bayar untuk dokter lulusan luar gitu ya untuk datang untuk pas pindah ke sini mau sekolah kedokteran lagi itu mereka bayar karena di sini kedokteran tuh mahal $150,000 untuk $150,000 untuk finish gitu loh. Jadi kalau misalnya ada institusi yang mau bayarin, kenapa enggak gitu. Militer gitu juga institusi dari Pentagon itu juga ada gitu. Mereka mau bayar kalau udah jadi dokter di luar terus mau datang ke sini asal ada sponsornya. No. Ya. Jadi mungkin yang
mau bekerja di Amerika juga sebenarnya untuk bidang-bidang lain selain kedokteran mungkin tidak sesusah dokter ya, kan dokter memang punya standar masing-masing di negaranya ya. Oke, kemudian di Belanda, Susan mungkin bisa cerita bagaimana suasana kerja di situ. Karena Susan kan sering pulang ke Indonesia juga. Iya, kalau di Belanda sini, Iwan, sama seperti dengan Eropa lainnya, seperti kayak Welna tadi bilang, disiplin kerja dan juga on time. Orang Belanda tuh orangnya yang paling on time. Kalau sampai telat sedikit saja, sudah berurusan. Ya, jadi jangan dibuka jam itu dan jangan juga telat dari jam itu. Harus persis jam 2 ya jam 2 gitu loh. Nggak bisa telat atau nggak bisa kecepatan. Nah, dan kebetulan saya ini bekerja, ya orang bilang dari yang nggak terlalu banyak stres. Orang Belanda itu terlalu serius ya kerja di sini tuh. Orang memang benar-benar serius kerjanya. Jarang ada yang seperti orang di Indonesia yang enjoy atau apa gitu. Jam kerja pulang gitu di sini. Jadi kebalik dengan beta, karena beta juga kerja berkecimpung dalam bidang fitness. Dari Indonesia memang sudah juga itu dalam bidang itu, pernah kerja di Imperial Hyatt Hotel untuk fitness. Kebetulan beta datang di sini karena kawin, lalu baru beta bisa kerja di sini. Kalau untuk dari Indonesia sengaja datang ke sini untuk kerja, itu kecil sekali kemungkinan. Kemungkinan hanya bisa kalau ada kerjasama dengan company, itu baru bisa. Untuk sekolah dan anak-anak untuk ambil beasiswa, dan setelah ambil beasiswa mereka mau kerja, itu bisa. Tapi kalau sengaja datang begitu aja nggak bisa. Orang yang bisa diterima di sini. Jadi kebetulan beta kerja di sini waktu beta kawin, lalu beta kerja, dan waktu pertama kali beta kerja di sini itu kendalanya bahasa. Ya, keturunan dari Ambon dulu orang tua bisa bahasa Belanda, tapi keturunan semua anak-anak yang ada yang bisa bahasa Belanda. Jadi beta mesti belajar. Sebelum beta datang ke sini, beta belajar dulu. Beta dulu belajar di Erasmus di Kuningan, dan setelah sampai di sini, beta juga harus belajar karena masing-masing bagian di Belanda itu dorang punya dialek tersendiri. Jadi keturunan juga mesti bisa adaptasi dengan mereka punya bahasa. Jadi waktu pertama kali beta datang, beta mesti betul-betul stasia, dorangnya stasia atau magang ya. Magang di sini, beta berkecimpung dengan kebanyakan orang yang 50 tahun ke atas di suatu fitness centrum. Jadi beta belajar dengan dorang, beta belajar bagaimana mereka punya cara tradisi, mereka punya kebiasaan supaya keturunan bisa masuk dengan mereka punya bisa bersama-sama dengan mereka gitu. Karena mereka punya karakter dengan keturunan punya karakter itu berbeda sekali. Jadi beta berusaha mengerti dan belajar untuk mereka, dan kebetulan pendapat kebanyakan orang di sini, kita dari Indonesia itu datang untuk mencari sesuatu yang lain, yang wah di sini. Mereka menganggap kita mungkin keterbelakangan Indonesia. Indonesia tuh mungkin seperti, karena dulu sering di televisi menunjukkan Indonesia tuh bagian yang kumuh. Jadi orang-orang di sini berpendapat Indonesia tuh sangat mau dibilang miskin lah, negara miskin. Jadi kita pikir, mereka ini belum pernah ke Indonesia, ya ke tempat kerja itu, tapi mereka bisa menilai seperti itu. Dan beta punya satu tekad, beta harus menunjukkan bahwa keturunan ini bukan itu. Keturunan ini orang Indonesia, orang pintar, bukan datang orang bodoh dari sana, datang ke sini lalu mau cari sesuatu yang mewah atau sesuatu yang wah di sini. Bukan. Keturunan semua dari latar belakang pendidikan di sana. Dan beta mulai berusaha bersama-sama dengan kuliah teman kerja di sini, dan kebetulan beta adalah termasuk seseorang yang bisa menyatu dengan mereka begitu. Dan mulai beta bilang beta harus menunjukkan bahwa keturunan orang Ambon dari sana bukan orang yang bodoh gitu ya. Beta harus bisa maju di sini, dan kebetulan puji Tuhan beta po aneh bisa membangun satu fitness center sendiri, kita orang punya sendiri yang dan kebanyakan beta punya member itu 50 tahun ke atas, orang tua yang 50 tahun ke atas. Dan berbedaan di sana fitness centrum di Indonesia atau orang yang berkecimpung dengan orang bilang sanggar senam atau apa kayak yang kecil-kecil, itu hanya bergerak begitu saja.
Tapi di sini berbeda, di Belanda ini berbeda. Mereka kalau kita bergerak, mereka itu kita harus punya basis atau basically-nya kita orang harus tahu itu untuk apa, fungsinya untuk apa. Jadi orang punya keluhannya itu apa. Jadi dia harus katanya juga untuk fisioterapi, ya harus juga belajar tentang itu. Ya. Mereka harus tahu kamu kasih gerakan ini tuh fungsinya untuk apa, gitu loh. Lain berbeda dengan Indonesia, asal bergerak aja, bergerak, tapi tidak tahu, tidak bisa lihat fungsinya, tidak dijelaskan fungsinya untuk apa. Kalau di sini harus. Yeah. Jadi beta juga akhirnya mesti ikut training, kursus yang semacam fisio, ya. Jadi supaya beta bisa masuk untuk menjelaskan ke mereka untuk apa. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa oke, inilah kita dari Indonesia, bukan seperti apa yang mereka bayangkan seperti itu. Gitu loh Bung Iwan. Ya, jadi poinnya adalah kalau ketemu mau kerja baik itu bukan hanya sekedar tahu, tetapi harus tahu tujuannya apa, peruntukannya buat apa, sehingga customer itu juga puas tuh, sehingga treatment yang kita lakukan juga mereka juga senang. Nah, kalau seandainya kan sebenarnya komunitas Ambon ini banyak di Belanda nih. Kalau seandainya anak-anak muda Ambon yang tamat kuliah maupun tamat SMA begitu, kalau ingin kerja ke Belanda itu susah nggak sih? Itu yang tadi seperti tadi beta bilang, untuk kalau tamat kerja untuk langsung di Indonesia atau di Ambon, tamat kerja langsung untuk datang kerja di Belanda itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Atau bisa kalau mereka ada dari misalnya dari Ambon, ada yang sponsor dari sini, misalnya perusahaan ya yang mau ambil dari sana atau mencari tenaga kerja dari sana, mungkin itu bisa. Tapi hanya kalau untuk sengaja datang itu tidak bisa. Terkecuali kalau mereka udah bisa kawin dengan orang sini lalu kerja di sini, itu bisa gitu. Karena kenapa beta tanya begini, karena ada komunitas orang Padang itu satu kampung, mereka merantau ke Amerika ada, ke Australia ada, di Sydney itu cuma 1-2 orang aja, mereka kan bisnis dagang biasa di kota. Datang mereka kemudian sudah eksis, bawa 2-3 orang lagi tahun depan, bawa sampai datangnya ratusan ribuan jadinya. Poin beta bahwa mereka tuh saling ngajak keluarga yang lain atau teman-teman yang lain mau kerja, ayo datang ke Australia. Dia sebagai sponsor gitu. Oke. Tapi apa itu memang ilegal atau memang legal? Kalau seperti itu? Itu legal, dia legal. Tapi memang itu. Ya di Belanda mungkin mungkin sulitnya Iwan, karena di sini tuh dia punya pajak ininya paling tinggi. Jadi kalau orang yang mau datang, mereka kalau ambil dari sana, mungkin mereka perhitungkan seperti itu. Jadi lebih baik mereka ambil yang ada di sini, yang ada di Belanda sendiri. Jadi tidak membayar pajak yang jauh lebih yang lebih tinggi seperti itu. Sip, oke. Terima kasih. Kenapa beta tanya begini? Karena memang ada komunitas orang Padang kan mereka terkenal dengan pedagang begitu. Jadi mereka ada yang ke Sydney itu sampai ribuan orang. Pertama dari 1-2 orang ke sana, mereka berdagang, eksis, tahun depan pulang bawa 3, pulang dan sesi lagi bawa akhirnya banyak sekali. Begitu juga di Amerika gitu. Nah, tapi semua tentu pakai prosedur yang berlaku negara masing-masing. Bukannya ilegal, ilegal tapi ada prosedurnya. Tetapi poinnya adalah bagaimana mengajak keluarga, mengajak teman-teman, mengajak generasi muda untuk bukan berkarya di negara lain, karena memang di negara lain itu kadang-kadang lebih menjanjikan daripada negara sendiri ya, secara ekonomi barangkali ya. Kemudian terakhir mungkin Bung Uti yang mungkin yang punya pengalaman banyak di Indonesia kerja, kemudian juga pindah ke Australia juga, ini bisa tahu berikan masukan compare-nya antara Indonesia dengan Australia itu seperti apa yang dirasakan? Beta kebetulan waktu di Indonesia memang sendiri pernah jadi dosen, ya kan. Jadi tapi mau bilang PNS, tapi bukan dalam kategori birokrat ya, ketua PNS, tapi cuma lebih banyak di universitas perguruan tinggi. Beta saya lihat terlalu beda jauh juga dalam hal mungkin dari efektif waktu dan segala macam, mungkin keturunan berbeda, tapi karena beta kerja di sini juga
pun awalnya itu kan di universitas ya. Dan sebenarnya pada saat ketorang misalnya S3 di sini pun sebenarnya kan kategorinya tuh mau bilang sekolah bisa, tapi apakah itu juga kategori masuk dalam kerja juga bisa. Jadi sebenarnya saya terlalu banyak, beta yang melihat ada shock berbeda tiba-tiba mau harus berubah, karena beta sendiri dari dunia pendidikan kemudian pindah ke sana sekolah, kemudian seperti S3 itu kind of kerja. Dan selama proses waktu beta S3 juga beta sempat dikerjakan juga di CSIRO untuk beberapa saat, dan juga dalam lingkup research institute. Jadi saya terlalu banyak beta rasa kaget karena latar belakang kerjanya juga dari universitas. Jadi dari poin itu beta saya ngerasa terlalu beda ya. Hanya mungkin yang berbeda hanya bagaimana ketong manage waktu dan bagaimana ketong independen untuk melakukan sesuatu, tapi dari yang lain mungkin pola sama. Yang beta mau bilang di sini memang seperti yang teman-teman lain yang bilang, memang bahasa Inggris itu penting ya. Jadi memang betul-betul bahasa Inggris penting. Yang Enta sudah bilang skill juga penting, itu sangat penting. Yang beta merasa shock sebenarnya waktu pindah itu soal kerja ini adalah setelah pindah dari universitas untuk beberapa saat, setelah beta lulus kemudian beta kerja di universitas, masih sama berarti sama dari dulu dari Indonesia. Yang beta agak shock itu kemudian setelah beta pindah di lembaga peneliti pemerintah ini. Tapi dia berbeda dengan CSIRO, itu mirip-mirip LIPI lah kira-kira di Indonesia. Kalau CSIRO itu di sini dia sangat independen, jadi dia betul-betul research center. Mungkin sekarang tuh udah berubah juga, dia punya direction. Tapi pada saat itu dia memang betul-betul samalah kira-kira itu research institute di mana-mana. Tapi yang beta pindah ini Geoscience Australia itu walaupun namanya dibilang sebagai Research Institute atau lembaga peneliti, tapi dia lebih banyak serve government punya need. Jadi banyak tergantung dari government dalam arti, jadi terlalu banyak birokrasi juga di dalam itu. Jadi beta juga merasa kemudian masuk ke pegawai negeri di Australia ini agak ruwet juga. Dalam arti akan berbeda dengan di pendidikan tinggi di universitas perguruan tinggi, di mana ketong sangat independen menentukan segala sesuatu. Ketong melakukan sesuatu itu sesuai dengan ketong punya interest. Tetapi kalau ketong kemudian di pegawai negeri sipil di sini di Geoscience Australia tempat sekarang ini, ketong yang bisa bebas menentukan ketong pilihan arah. Misalnya ketong beta mau bikin ini sesuai beta punya interest. Ketong lakukan sesuatu itu tergantung dari atas. Misalnya kau harus bikin ini sesuai dengan pesanan pemerintah atau dengan apa yang pemerintah mau. Kemudian juga beta bisa terlalu banyak berhubungan dengan orang luar, misalnya dalam arti misalnya dengan bikin kerjasama dengan universitas atau dengan segala macam. Jadi intinya adalah bahwa pindah dari perguruan tinggi kemudian balik masuk lagi ke pegawai negeri yang sangat birokrasi, itu agak shock buat beta. Di sisi lain misalnya di sini juga, misalnya di pegawai negeri di sini itu ketong harus bikin yang namanya berbeda dengan di universitas. Setiap tahun itu harus ketong bikin yang namanya personal performance plan. Jadi itu harus bikin dalam 1 tahun, kira-kira apa yang harus dibikin, yang harus align dengan pemerintah punya keinginan. Misalnya ketong bikin apalah, kira-kira misalnya bikin sesuatu itu kemudian yang harus bersama dengan itu. Jadi ketong harus kemudian bikin proyeksi untuk 1 tahun itu, kemudian kira-kira mau bikin apa. Dan setiap 3 bulan kemudian itu harus ada evaluasi atau ada discussion dengan ketong punya manajer. Kemudian di akhir daripada tahun anggaran itu harus ada yang namanya evaluasi dengan manajer. Itu kira-kira birokrasi yang beda dengan yang dengan perguruan tinggi, dan juga kalau birokrasi di sini yang juga berbeda dengan di Indonesia. Berarti saya tahu di Indonesia sekarang ini bagaimana? Apakah masih ada yang sistem evaluasi? Apakah harus ada planning untuk 1 tahun? Apakah ada monitoring evaluasi dengan manajer itu setiap 3 bulan? Itu saya tahu di Indonesia. Tapi kira-kira di sini itu yang kita rasakan. Jadi ada beda antara
Jadi beda ada antara dari perguruan tinggi kemudian dengan pegawai negeri. Tapi hal yang beta mau bilang di sini soal skill tadi sama dengan di negara-negara di Amerika, seperti yang ente bilang yang memang sangat dibutuhkan di sini adalah nurse, registered nurse nomor 1. Dan itu malah kalau misalnya orang yang pingin untuk migrate ke Australia itu termasuk yang dalam kategori yang dicari. Di samping itu untuk orang bekerja seperti yang Iwan sudah bilang mengenai orang datang ke sini, kalau zaman dulu mungkin agak gampang untuk family sponsor untuk datang ke Australia, tapi sekarang sudah agak ketat. Tapi Australia kemudian membuka pintu lebar-lebar sekarang untuk Indonesia untuk working holiday visa, di mana orang boleh datang untuk holiday sekaligus work. Dan banyak sekarang itu dia buka sekitar per tahunnya mungkin sekitar 3.000 kah? Dan itu dia sudah extend dulu hanya boleh setahun, sekarang sudah 2 tahun, sekarang udah boleh untuk 3 tahun. Dan yang memang paling banyak orang cari itu karena pandemi terutama di belakangan ini nih, di picking. Jadi orang banyak datang Indonesia dan juga negara-negara lain datang hanya untuk pergi untuk bantu untuk picking dan lain-lain. Tapi yang beta balik itu registered nurse, kemudian nomor 2 yang lagi dicari guru. Guru. Sedangkan dokter sendiri itu kategori masuk di nomor, kalau beta tidak salah di sini dokter itu sudah ke-14. Civil engineering itu yang ke-16. Software engineering itu nomor 3 yang utama, nurse, teacher, dan software engineer. Dokter itu 14, civil engineering 16, database system administrator itu nomor 20. Oke, Uti mungkin ditanyakan juga apa nih? Uti kan punya pengalaman bekerja di Unpati dulu di Ambon ya. Apa sih masukan kira-kira dibandingkan dunia kerja di universitas di sana dengan di Ambon begitu? Mungkin ada buat masukan buat teman-teman di Unpati dan lain-lain. Apakah cara bekerja atau apa? Permasalahannya kalau di Ambon kemarin itu kan beta sebenarnya terlalu, artinya walaupun beta di Unpati tapi beta sendiri terlalu banyak terlibat banyak kerja ya, karena pada saat beta kemudian masuk ke kerja di Unpati kemudian harus persiapan diri untuk sekolah. Jadi beta sebenarnya secara jumlah waktu kerja di Unpati sendiri itu mungkin hanya sekitar 1 atau 2 tahun ya. Terlalu banyak ya, beta cuma dalam tenggang waktu itu beta memang mengalami kesulitan untuk adjust dengan di Ambon itu karena terlalu banyak rutinitas mengajar gitu. Tapi kebanyakan seperti walaupun waktu itu seperti di Marine Science Education Project itu ketemu bangun lab, peralatan banyak, tapi implementasi untuk melakukan praktikum dan segala macam itu terkendala. Dan untuk praktikum mahasiswa oke ya, tapi untuk pengembangan dosen itu sendiri untuk research itu yang beta rasa mengalami kesulitan. Jadi kebetulan sendiri untuk mengembangkan diri untuk meneliti sulit karena kebetulan terkendala di dalam soal kendala dana. Mungkin sekarang udah berbeda, tapi pada zaman itulah kebetulan pengembangan diri untuk meneliti dan segala macam itu sulit. Peralatan ada. Waktu itu disponsori Marine Science Education Project itu memang lab luar biasa, tapi boleh kebetulan punya lab, tapi kira-kira mau bikin apa itu yang sempurna terlaksana. Itu bukan cuma di Unpati beta pikir, beta rasa secara umum pada saat ini di Indonesia begitu. Contoh misalnya, beta kasih contoh, Indonesia dia bikin kapal banyak ya, kapal peneliti banyak, LIPI punya, BPPT punya, Barunajaya dan segala macam. Tapi apakah efektif digunakan seng? Di Australia sini kapal hanya satu. Kapal peneliti hanya satu, itu The Investigator. Dulu punya 2, drop jadi 1. Itu hanya untuk melayani yang sampai di tepi Antartika. Tapi yang untuk ke Antartika ada satu lagi, itu khusus karena icebreaker ke Antartika. Jadi jumlah sedikit, tapi bagaimana bagaimana digunakan untuk melayani seluruh Australia sampai dengan dia pun teritori yang di Antartika. Pemanfaatannya itu yang lebih penting. Di Indonesia tidak. Di Indonesia misalnya mereka bikin banyak contoh kapal banyak, terlalu banyak kapal. Tapi pengoperasian dan pemanfaatan secara
itu kan jadi kendala. Beta kira gitu. Jadi masalahnya soal di situ. Ya. Oke, terima kasih Bung Uti. Jadi mungkin untuk episode tahap kedua, episode kedua ini mungkin beta minta masing-masing ketong memberikan satu kalimat untuk pengalaman maupun juga ingin masukan buat ketong di Indonesia maupun di Maluku. Umpamanya untuk bekerja sukses dan lain butuhnya adalah bla bla bla. Mungkin dari Cynthia dulu bisa memberikan masukan. Nggak tahu nih bisa satu kalimat apa enggak. Tapi saya pikir sih kalau untuk keberhasilan bekerja, apakah itu di Indonesia atau itu di luar negeri, kayaknya itu harus mulai gitu loh dari diri kita ya. Jadi kadang tuh mungkin saya pikir juga saya lihat ada beberapa teman-teman gitu kadang merasa gitu agak minder mungkin atau malu gitu. Kayaknya sih kita harus bold ya. Kalau emang kita mau maju tuh kita harus benar-benar bold gitu. Niatnya besar gitu dan kerja keras untuk itu gitu loh. Karena like you can do anything as long as you work hard for it. So itu menurut saya satu. Yang kedua ya kita harus meningkatkan skills gitu ya, sama seperti di Eropa, di Kanada, di Amerika, kompetensi itu penting gitu loh. Jadi kompetensi itu harus, jadi kita harus mempersiapkan diri kita, jangan cuma ngarap nanti dapat beasiswa aja dulu lah baru itu ya. Jangan gitu, kita harus mempersiapkan diri gitu. Dan kalau memang tujuannya mau dapat beasiswa ya itu yang kita kerjakan, mempersiapkan diri. Lalu kemudian bahasa itu juga kita udah semua agree tentang itu gitu ya. Dan pursue gitu loh. Jadi persisten untuk bisa maju. Konsisten ya. Jadi bagus sekali kita pikir. Mungkin berikutnya Enta mungkin berikan masukannya. Halo, suaranya Enta, suaranya? Sorry, iya, aku muted tadi. Sorry, aku muted. Halo, kok di-mute lagi? Enggak. Oke. Bisa dengar sekarang? Ya, oke. Oke. Ya, sama dengan Cynthia bilang itu, pertama adalah motivasi ya, bagaimana kita memotivasi diri sendiri, dan juga opportunity. Sekarang ini semua beda dengan zaman kita dulu SMA, kita nggak punya akses informasi, kita kekurangan, nggak ada internet buat kita mau Google cari sesuatu. Now you know the knowledge is at your fingertip. Kamu klik, kamu bisa dapat informasi. Jadi pakailah kesempatan global connectivity ini, yang maksudnya kita semua terconnect global, makanya pandemik cepat sekali karena semua terconnect itu, tapi juga ada opportunity untuk dengan kesempatan yang ada seperti ini untuk memajukan ilmu, memajukan skill, memperbaiki skill, itu semua bisa dilakukan dengan jauh lebih mudah dibandingkan zaman kita dulu. Dulu kita terbatas dengan di Jakarta mutunya lebih bagus, perbedaan itu memang tetap ada mungkin ya, infrastruktur seperti kata Uti, tapi potensi untuk individu dan kelompok berkembang itu sangat-sangat besar saat ini. Dan itu yang harus dipakai, apalagi kalau kita di daerah, kita sekarang ada webinar internasional yang bisa ikuti, ada kesempatan scholarship, yang penting informasi ini global informasi. Jadi siapa yang kuat dengan memiliki informasi itulah yang kemungkinan untuk maju ke depan. Jadi itu yang harus pandai-pandai sumber daya manusia kita di Maluku itu, mereka harus dipersiapkan dan dimotivasi untuk mempersiapkan skillnya mereka, seperti kata Cynthia Yusti tadi, adalah skill penting, language skill. Jadi pada saat mereka sudah mau bekerja atau mau melamar kerja, itu udah siap, tenaga siap pakai. Dan di sini sistem mungkin pendidikan yang melatih orang berpikir lebih kritis dan lebih kreatif. Saya rasa itu yang agak beda dengan di Indonesia. Di sini pendidikan itu it's a two-way street. Jadi bukan cuma mengajar dari guru, mengajar kita mendengar, tapi dengan sistem era yang baru ini itu adalah kemungkinan untuk berdiskusi dua arah. Dan itu yang saya rasa kurang di Indonesia. Seperti
performance review yang Uti jelaskan. Saya team lead, saya punya beberapa scientist di bawah saya dan beberapa research. Kalau saya bikin performance review mereka, itu namanya 360 performance review. Jadi bukan cuma saya mereview mereka, tapi mereka juga bisa mereview saya. Dan kalau saya mereview mereka, saya harus tanya dulu. Mereka kerjasama dengan scientist yang lain, saya tanya pendapat scientist itu, dan kemudian orang yang di bawah mereka pun saya tanya, apakah bagaimana dia sebagai manajer kamu? Dia kan mungkin nggak akan mungkin langsung, manajernya jelek, langsung ke manajernya, tapi ke saya bilang it's anonymous, nggak akan yang tahu. Dan keterbukaan itu kayaknya yang bisa membuat kita memperbaiki sistem. Kalau kita nggak terbuka, kita susah untuk kayak lebih banyak top bottom management. Itu sedangkan di sini bottom up itu balance yang saya lihat kurang, keterbukaan untuk pegawai untuk mengkritik atasannya. Kalau di sini saya bilang I don't agree with you, that's fine. Tapi untuk mungkin Tony untuk bilang ke Pak Dirjen, usul Pak Dirjen tidak baik, itu mungkin nggak akan diterima dengan baik kan. Jadi kita harus berpikir buka konsep untuk perkembangan diri. Untuk perkembangan diri sekarang adalah dengan konsep global village, pakai kesempatan itu. Oke. Terima kasih. Memang kalau dunia profesional memang manajemennya juga profesional ya. Artinya beta bekerja di dunia multinational company, memang ada planning yang jelas, long term planning, mid term planning, short term planning, kemudian eksekusinya juga jelas, evaluasinya jelas gitu. Termasuk juga masalah HRD-nya sendiri, bahwa ada 360 derajat evaluasi dan lain-lainnya. Di human-nya itu harus dievaluasi, ya. Bukannya manajemennya aja, human-nya juga harus evaluasi. Oke, kemudian berikutnya ke Welna mungkin memberikan sedikit masukan. Silakan Welna. Ya, kalau untuk saya buat anak-anak muda di Ambon itu seperti yang Venska sama Cynthia udah bilang, skill, rajin, disiplin, pandai bahasa, komunikasi sama pendidikan mereka. Jadi bertanggung jawab dengan pekerjaan masing-masing. Untuk anak-anak yang di universitas sama SMA itu penting sekali, karena dasarnya itu kalau udah diatur dari bawah, dari atasnya bisa gampang. Lagi pula sekarang ini karena multimedianya banyak ya, jadi umpamanya kalau mereka mau belajar bahasa Inggris, sekarang komunitas Basudara yang di Inggris, kita udah mengeluarkan 5 macam bahasa untuk anak-anak muda di Ambon, supaya mereka bisa ikut. Lagi pula free of charge ya, itu kursusnya. Terus setiap 6 bulan sekali kita kasih tahu kalau ada scholarship, kalau ada scholarship di Jerman, scholarship di Holland. Jadi banyak sekali yang kita bisa bantu mereka, begitu loh. Jadi kalau menurut saya yang penting bahasanya itu sama tanggung jawab mereka di dalam pekerjaan sama kehidupan sehari-hari. Jadi mulainya dari bawah. Kalau menurut saya itu aja buat anak-anak Ambon yang di Maluku. Oke. Beta surprise dan juga bangga dengan Welna bahwa walaupun berada jauh tetap connect dengan Basudara di Ambon, tetap memikirkan apa yang bisa dikontribusi. Itu luar biasa. Ya. Artinya luar biasa sekali ya. Artinya ini nyata loh, berbuat nyata yang langsung tidak hanya sekedar bicara, tapi memang sudah berbuat. Beta pikir sedikit maupun banyak itu hal yang relatif, tetapi itu sudah satu yang sumbangsih luar biasa buat Maluku. Berarti dalam pikiran Kotong bersama-sama ini bahwa bagaimana Kotong membangun Maluku itu semuanya ada. Jadi apa yang Welna lakukan, Kotong angkat topi, lanjutkan, mudah-mudahan diikuti oleh teman-teman yang lain. Apapun yang bisa lakukan. Dunia sekarang sudah global begini ya, komunikasinya sangat gampang.
kenyataan malam ini kita bisa berkomunikasi ya, internet juga banyak ya, jadi mudah-mudahan lah apa yang dilakukan Welna ini menjadi inspirasi buat orang saudara yang lain, bukan hanya di luar negeri, mungkin mereka di Jakarta bisa berkontribusi buat kita di Ambon dan yang lain begitu. Oke, berikutnya Susan silakan kalau ada yang disampaikan. Iya, seperti yang sudah di teman-teman yang lain bilang ya, kayaknya itu juga tidak jauh berbeda dengan pendapat teman-teman. Untuk meraih sesuatu kesuksesan, apapun dia punya background-nya atau skill-nya, yang penting itu adalah disiplin. Ya, disiplin, motivasi, dan juga dia mau bekerja keras untuk itu. Dan yang paling utama juga, jangan mundur kalau kita gagal. Kan ada istilahnya kegagalan adalah guru yang terbaik kan. Jadi setelah gagal jangan langsung putus asa, tapi ayo maju. Masih ada kesempatan, masih ada kans untuk kita untuk jauh lebih baik lagi. Itu aja Wan, kira-kira yang kita bisa bilang. Ya, mudah-mudahan teman-teman generasi muda di Ambon dong lihat bahwa kegagalan sebenarnya sih dalam hidup memang harus ada gitu. Saya ada orang yang coba sepanjang hari itu saya ada, sepanjang tahun saya ada. Justru kegagalan itu membuat ketong lebih maju, membuat ketong berpikir bahwa kegagalan itu ketong belajar untuk memperbaiki diri. Nah, karakter itu yang mungkin harus ketong tanamkan buat saudara generasi muda di Ambon, bahwa kegagalan sih hal yang biasa gitu. Justru kalau selalu berhasil justru aneh gitu. Justru kegagalan itu membuat orang menjadi lebih aware, lebih mau belajar, lebih dewasa. Ya. Namanya guru. Mereka tuh SMA Gedegina Pacis, namanya guru lagi namanya itu. Dia itu yang berkontribusi sehingga SMA Gedegina Pacis itu semua dalam setiap tahun ada sekitar